Perkenalkan, nama saya Dr. Fianto dengan NIM 23115482. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya di ujian akhir semester ini. Ini yang dari final project. Nah, kita langsung saja ke dan laporan yang sudah saya buat. Ini final project kami itu mengalami beberapa kelemahan. Yang pertama itu ada metrik evaluasi kuantitatif non standard matrix, argumentasi data yang minim, arsitektur encoder terlalu sederhana, strategi training yang kaku. Nah, kita langsung saja masuk ke ini kajian papernya ini. Kajian paper yang pertama ini mengusulkan ide label smoothing dalam deep learning. Jika kita membiarkan model yakin 100% pada setebak tebakan, masa training akan kehilangan kemampuan generalisasinya pada data baru. Nah, label smoothing memaksa model untuk memberikan sedikit ruang keraguan sekitar 10%. Yang terbukti secara matematis mampu mencegah overfitting pada dataset kecil. Soalnya dataset yang kami pakai itu terlalu kecil untuk transformers. Nah, di paper yang kedua itu ini berfokus pada evaluasi. Paper ini menekankan bahwa evaluasi AI tidak boleh subjektif. Maka saya mengadopsi standar industri yaitu Blue Fork Score. Blue Score bekerja dengan cara menghitung overlap, n-gram atau kecelakaan rangkaian 4 kata antara tebakan AI dengan referensi beban manusia sungguhan. Oke, sekarang kita lanjutkan di codingannya yang sudah saya revisi. Dan ini adalah yang pertama, ini import library yang sudah saya tambahkan komentar untuk mempermudah saya untuk mempelajarinya. Nah, ini tuh mendownload serta mengekstra dataset. Nah, ini tuh mengambil dari Kaggle. Nah, ini tuh untuk menghapus file zip mentah agar memori collab tidak mudah penuh. Nah, kita masuk ke ini, membuat kamus datanya. Nah, ini codingan cons sampai ini nih untuk menghitung kemunculan setiap kata di seluruh dataset. Nah, ini. Dan untuk di return word lower ini untuk mengubah teks jadi huruf kecil. Ya, langsung saja masuk ke blok 4. Ini saya mengambil dari ide di paper 2. Nah, yang saya ambil itu di ini. Di sini. Nah, di sini saya ambilnya. Di sini saya menambahkan random crop. Nah, dan horizontal flip. Nah, dan horizontal flip. Nah, ini tuh agar model tidak menghafal posisi gambarnya. Biar lebih mempermudah juga. Nah, ini terus lanjutkan ke ini. Untuk caption image ID, image space ini untuk memanggil otomatis setiap kali AI meminta satu sampel. Nah, ini untuk caption ini format terakhir kalimat untuk AI. Nah, kita masuk ke blok 5, arsitektur hybrid transformers. Nah, saya itu memakai ResNet 50. Ini AI mendeteksi gambar yang sudah dilatih oleh Google atau ImageNet. Nah, yang kedua ini untuk encoder atau pengolah teks transformernya ini self embedding, self post encoder. Nah, ini embeddingnya untuk ubah angka, misal kucing jadi 105. Nah, untuk self post encoder ini untuk transformer tidak tahu urutan kata, jadi saya menambahkan info posisinya dan mempermudah juga AI-nya. Nah, ini untuk arsitektur transformer decoder dan yang lainnya. Kita masuk ke blok nomor 5. Ini saya terinspirasi dari mengambil ide dari paper 5. Yang saya ambil ini tuh label smoothingnya. Ya, maaf, yang saya tambahkan itu label smoothingnya. Nah, ini tuh pada fungsi loss ini saya mengaktifkan parameter label smoothing 0,1 dan di bawahnya saya juga menambahkan scheduler. Nah, untuk mengerem learning rate. Nah, terus kita masuk ke ini blok 7, training loop. Nah, ini tuh model training mengaktifkan mode belajar, mengaktifkan drop up. Nah, dan untuk outputnya AI menebak kalimat input semua kata kecuali caption. Nah, kita masuk ke ini loss organization output reshap ini untuk menghitung kesalahan loss. Menghitung kesalahan loss target semua kata kecuali kata pertama. Nah, untuk mulai trainingnya ini saya menyuruh AI untuk membaca iPods sebanyak 5 kali untuk memastikannya lagi. Nah, untuk satu iPods ini artinya AI sudah membaca seluruh 8.000 gambar beserta teksnya 1 kali penuh.
Nah, makanya itu saya untuk memastikan itu saya mau menyuruh AI untuk membaca epoch-nya itu selama sebanyak 5 kali supaya lebih memastikan lagi. Nah, untuk loss-nya tingkat kesalahannya atau kebutuhan AI-nya itu semakin tinggi angkanya. Tapi tapi bisa dilihat di layar nilai loss yang terus turun dari epoch 1 sampai epoch 5 dari 4.0 ke 3.0 itu ini membuktikan bahwa AI berhasil belajar. Semakin lama dilatih, kesalahannya semakin sedikit dan tebakannya makin akurat. Nah, kita masuk ke evaluasi value score atau insight paper. Ini saya terinspirasi dari paper 4 mengusung ide itu. Nah, saya itu menambahkan corpus blue. Nah, ini untuk menghitung skor blue 4 menggunakan NLTK. Nah, di sini tuh ini untuk mode ujian, matikan sistem belajar. Nah, ini candidates itu tempat menyimpan tebakan AI, referensi itu tempat menyimpan kunci jawaban yang asli. Nah, ini untuk mengambil satu gambar secara acak untuk diujikan. Ini saya melakukan penerapan dari paper nomor 4. Nah, ini dia penerapannya. Saya menambahkan course view. Nah, kita masuk ke pengujian visual atau menampilkan gambar teks. Nah, ini saya menggunakan coding import teks public lebih untuk merapikan teks panjang. Nah, ini tuh mengatur layout grid. Nah, ini jaringannya. Dan itu tuh memilih beberapa gambar acak supaya AI bisa mengambil gambar acak yang mana aja. Kalau ini mengambil file gambar asli, ini untuk mengambil file gambar asli. Nah, ini adalah codingan untuk memproses tebakan AI-nya. Nah, kalau ini tuh merapikan teks prediksi. Nah, ini untuk memotong jika terlalu besar atau panjang agar tidak keluar batas gambar. Nah, kali ini untuk menampilkan di subload. Nah, kita masuk ke tebakan gambarnya dari AI ini. Nah, untuk gambar yang ini, ini AI memprediksi seekor anjing coklat sedang melompati pagar. Nah, aslinya itu ada seekor anjing melompati pagar. Nah, ini ada tebakan AI yang benar. Nah, itu yang gambar tengah atas. Ini yang bermain sepak bola ini. Prediksi AI-nya itu seorang pria dan seorang laki-laki. Oke, cukup tepat. Sedang bermain sepak bola di pantai. Nah, aslinya itu sekelompok laki-laki sedang bermain sepak bola di pantai. Nah, ini tebakannya juga cukup tepat, sangat mendekati. Dan untuk gambar 3 kanan atas ini yang anjing di salju ini. Nah, 2 seekor anjing di salju. Nah, aslinya itu ada 2 seekor anjing bermain di salju. Nah, ini juga tebakan AI-nya juga udah benar. Cuma mungkin agak ada kata yang kelewat aja gitu. Nah, ini untuk gambar kiri bawah, ini untuk seekor anjing berlari melewati air dengan ranting di mulutnya. Ranting. Nah, hasilnya seorang Superman melompat melewati air. Nah, ini tebakannya cukup meleset, tidak ada ranting di mulutnya. Nah, ini ada kesalahan AI yang mungkin salahnya di sini. Di itu mulutnya tidak ada ranting. Nah, kita lanjut ke prediksi yang badut ini. Nah, prediksi AI-nya itu seorang pria dan dengan menggunakan rompi kuning mengenakan rompi merah dan kuning. Aslinya itu ada seorang badut rodeo mengikatkan tali pada badut rodeo yang lebih tua saat ia duduk di tanah. Nah, ini tebakan AI itu meleset cukup banyak melesetnya. Nah, ini salahnya cukup banyak. Nah, ini mungkin sebagai bahan pertimbangan juga supaya lebih dilatih lagi. Nah, masuk ke ini yang terakhir ini. Itu prediksi AI-nya itu seorang dengan topi putih melompat di atas sepeda kuning dan kuning. Nah, aslinya itu ada seorang yang mengenakan sepatu roda melompati gerbang kuning. Nah, ini juga prediksi AI-nya juga meleset cukup banyak. Nah, ini. Masa ini sepeda kuning, tidak ada sepeda di sini dan kuning doang kan. Kuning masih masuk akal, di sini ada warna kuning. Nah, tapi ada 2 ini yang mungkin melesetnya itu terlalu jauh. Dari AI ini butuh dilatih lagi supaya lebih maksimal lagi hasilnya. Nah, sekian dari saya. Bila ada kesalahan atau perbuatan yang mungkin kurang mengenakan atau penjelasan yang kurang dipahami atau tidak bisa dipahami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga ini juga belajar dan mohon maaf jika itu sangat mengganggu bagi yang melihat video ini. Nah, sekian dari saya, Rengga Fianto. Terima kasih.